dengan Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV yang saat ini mengikuti langsung rekonstruksi di lapangan. Fedriska, selamat pagi. Ya, Mario, selamat pagi. Ya, Anda bisa mendengar jelas suara saya, Fedriska? Ya, Oke. bisa Mario. Fedriska, bisa Anda jelaskan rekonstruksi yang dilakukan hari ini di PT Padi Indonesia Maju yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri? Ya, Mario, proses rekonstruksi pada hari ini sebetulnya dilaksanakan setelah kemarin kemudian dari Bareskrim Polri ini mengungkap ataupun melakukan press release pengungkapan adanya dugaan beras tidak sesuai dengan mutu yang dilakukan yang diperiksa oleh Satgas Pangan Polri, di mana temuan terbarunya ini adalah Polri menetapkan setidaknya ada 3 tersangka begitu terkait dengan dugaan pengoplosan beras ini, di mana satu diantaranya ini merupakan presiden direktur, kemudian ada juga dari kepala pabrik begitu ya. Nah, kemudian sebetulnya apa yang dilakukan oleh polisi pada hari ini adalah kemudian untuk mengetahui bagaimana proses dari penggilingan beras mulai dari gabah tiba di pabrik kemudian hingga menjadi proses kemasan, di mana ini kemudian dari proses pemecahan gabah inilah yang kemudian membedakan kualitas antar beras, di mana ketika prosesnya gabah tiba di pabrik kemudian dilakukan pengeringan, kemudian selanjutnya dari gabah basah menjadi gabah kering, kemudian dilakukan proses pemecahan kulit gabah padi ini. Nah, inilah di sini kemudian berapa persen dari pecahan beras ini yang kemudian menjadi kualitas dari beras, di mana kalau misalkan polisi mengungkap ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Padi Indonesia Maju ini, yang mana diduga melakukan mencampur beras premium juga dengan beras kualitas lebih rendah kemudian dijual dengan kemasan premium, di mana kemudian bagaimana kemudian proses pemecahan gabah ini menjadi sangat penting, di mana ini merupakan penyortiran dari beras dengan kualitas premium dan juga beras dengan kualitas yang lebih rendah, sehingga ini perlu kita tahu bagaimana kemudian proses melakukan pemecahan gabah menjadi beras ini, Mario. Oke, Fedriska, yang ingin kita tahu bahwa apakah yang akan dilakukan ini, yang sedang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri ini bersifat sidak mendadak untuk mengetahui apakah betul ada dugaan seperti yang Anda ceritakan tadi, ataukah memang ini sudah terencana untuk mengecek bagaimana quality control yang dilakukan di PT Padi Indonesia Maju ini? Ya, Mario, tadi seperti yang sempat saya singgung bahwa sebetulnya polisi sebelumnya sudah melakukan konferensi pers terkait dengan adanya 3 tersangka. Jadi artinya memang polisi sudah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Artinya memang ditemukan adanya indikasi tindak pidana, sehingga dilakukan oleh penyidik Satgas Pangan Polri pada hari ini merupakan untuk menjelaskan bagaimana kemudian quality control dari proses pengolahan gabah kemudian menjadi beras ini dilakukan, bagaimana kemudian bisa menjelaskan begitu ya bagaimana kemudian cara membedakan antara beras dengan kualitas yang premium ataupun beras dengan kualitas yang lebih rendah, ini berdasarkan pecahan dari gabah menjadi beras tadi, Mario. Oke, selain itu Fedriska, apakah memang yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri ini dalam rekonstruksi hari ini untuk mengecek seluruh produksi beras yang dilakukan oleh PT Padi Indonesia Maju, ataukah hanya memang beras-beras yang kemarin diproduksi dan diduga adalah beras oplosan? Ya, Mario, memang seperti yang kita ketahui bahwa memang untuk dari PT Padi Indonesia Maju ini memang memiliki beberapa merek untuk beras tadi berdasarkan beras premium dan juga beras dengan kualitas lebih rendah. Seperti yang diungkapkan oleh Polri begitu terkait dengan merek-merek yang sudah diungkapkan. Namun memang kalau misalkan pada hari ini yang ingin dicari tahu adalah kemudian bagaimana PT Padi Indonesia Maju ini melakukan klasterisasi atau pengelompokan dari kualitas beras yang kemudian dijadikan yang mana kemudian masuk ke kategori beras premium dan juga yang mana kemudian masuk ke kategori beras yang lebih rendah, Mario. Ya. Oke, Fedriska, dalam konferensi pers yang dilakukan sebelumnya oleh Bareskrim Polri, diketahui bahwa sebagian besar petugas quality control atau QC beras di PT Padi Indonesia Maju ini tidak bersertifikat. Apakah hari ini menjadi salah satu perhatian untuk dilakukan rekonstruksi juga oleh Satgas Pangan atau bagaimana?
Ya, benar sekali Mario, bahwa temuan ini sudah ditemukan oleh polisi kemudian melakukan penggeledahan pada beberapa saat sebelumnya, di mana memang ditemukan adanya dari 20 petugas pengecek quality control ini hanya satu yang bersertifikat. Nah, ini memang adalah temuan yang sudah diungkapkan oleh polisi begitu ya, di mana artinya memang ada indikasi tindak pidana di sini. Namun selain juga terkait dengan sertifikasi dari petugas quality control ini, polisi juga menemukan bahwa eh, quality control yang dilakukan oleh PT Padi Indonesia ini tidak sesuai dengan SNI ataupun Standar Nasional Indonesia, di mana QNC ataupun quality control ini seharusnya minimal dilakukan 2 kali, namun dalam temuan penyidik ini hanya dilakukan sekali saja, Mario. Oke, hingga saat ini bagaimana dengan proses rekonstruksinya terkait dengan ini seperti yang tadi Anda bilang juga bahwa ada petugas-petugas QC-nya, quality control yang tidak bersertifikat. Apakah memang sudah ditemukan bahwa dalam rekonstruksi hari ini terlihat jelas bahwa dengan mereka yang tidak bersertifikat, petugas yang tidak bersertifikat itu akhirnya menghasilkan mutu dari beras yang tidak sesuai standar? Ya, kalau misalkan untuk hal tersebut ini masih didalami Mario, terkait dengan kemudian bagaimana petugas quality control ini melakukan sortir ataupun pengelompokan klasterisasi dari beras tadi, dan kemudian yang dilakukan oleh polisi saat ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemudian masyarakat dapat mengerti bagaimana cara mengklasterisasi beras berdasarkan dari pecahan gabah tadi. Inilah yang penting dilakukan ataupun diinformasikan oleh kepolisian, karena hal ini menjadi mengkelompokkan beras dari kualitas premium dan juga kualitas lebih rendah. Jadi masyarakat pun bisa tahu begitu bagaimana kemudian membedakan beras premium dan juga beras dengan kualitas lebih rendah, Mario. Oke, Fedriska, kemarin itu sudah ada tersangkanya dari PT Padi Indonesia Maju. Dari tadi yang Anda mengikuti proses rekonstruksi tersebut, ketika Anda datang ke lokasi kejadian, apakah memang saat itu PT Padi Indonesia Maju ini sedang melakukan proses pengolahan beras ataupun proses yang mereka kerjakan sehari-harinya, atau bisa Anda ceritakan mungkin setelah kejadian kemarin mereka menutup sementara atau bagaimana? Ya, benar sekali Mario. Memang beberapa alat begitu ya milik dari PT Padi Indonesia Maju ini memang dilakukan penyitaan oleh penyidik, di mana kalau misalkan kita ketahui juga ini kemudian alat pengering gabah ini juga dilakukan penyitaan sejak tanggal ataupun sejak bulan Juli lalu. Kemudian juga ada juga beberapa sekitar lebih dari 50 ton beras ini juga sudah disita oleh penyidik Satgas Pangan. Dan kemudian kalau misalkan saya bisa gambarkan pada siang hari ini, dari PT Padi Indonesia Maju ini tampaknya masih beroperasi, namun untuk brand-brand yang memang ataupun merek-merek lain yang mereka produksi. Jadi memang kalau misalkan untuk 2 merek beras premium yang sebelumnya sudah ditetapkan ini tidak sesuai dengan standar SNI ini memang dilakukan pemberhentian sementara, namun kalau misalkan untuk merek-merek lain, merek-merek anak usaha lain ini tampaknya masih berlangsung, Mario. Oke, Fedriska, dalam informasi yang didapatkan bahwa polisi menyebut ini adalah sebuah rekonstruksi. Apakah ini berbeda dengan sidak atau bagaimana sebenarnya penjelasan terkait dengan rekonstruksi ini? Ya, ini adalah proses yang berbeda, Mario, karena kalau misalkan sidak ini memang sifatnya rahasia, kemudian polisi mendatangi langsung begitu ya terkait dengan memeriksa bagaimana kemudian dari PT Padi Indonesia Maju ini mulai dari proses gabah, kemudian diproses menjadi beras, kemudian dikemas. Ini memang sudah dilakukan oleh polisian, dan kemudian adanya indikasi-indikasi tindak pidana ini juga sudah ditemukan, sehingga kemudian polisi berani ataupun sudah menyimpulkan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana dalam proses quality control dari PT Padi Indonesia. Namun yang terjadi hari ini adalah rekonstruksi. Apa bedanya? Bedanya adalah kemudian memang polisi sudah menyita sejumlah barang bukti, kemudian sifatnya hari ini adalah kemudian memastikan ataupun menjelaskan terkait dengan quality control yang memang selama ini sudah dilakukan oleh PT Padi Indonesia. Oke, Fedriska. Dalam rekonstruksi kali ini, jika pada akhirnya didapat hal-hal yang mungkin saja dirasa oleh Satgas Pangan ini tidak sesuai dengan standar atau mungkin masih ada yang perlu diperiksa, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Karena kemarin sudah ada 3 tersangka. Apa yang akan dilakukan jika ditemukan hal-hal yang masih tidak sesuai dengan mutu ataupun produksi dari PT Padi Indonesia Maju ini?
Ya, tentu hal tersebut akan menjadi alat bukti tambahan dari pendalaman kasus yang sedang dijalani ataupun sedang diperiksa oleh Satgas Pangan Polri saat ini, di mana memang tadi dikatakan bahwa ada indikasi tindak pidana untuk mutu beras padi Indonesia Maju ini, kemudian juga sudah menetapkan 3 tersangka, kemudian juga sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa alat bukti seperti alat penggilingan beras, kemudian juga beras siap edar yang sudah disita juga oleh polisi. Namun ketika dilakukan rekonstruksi ini, apabila memang adanya temuan-temuan baru, ini tentu menjadi bahan baru bagi polisi untuk melakukan pendalaman terkait dengan adanya indikasi dugaan kualitas beras tidak sesuai mutu ini yang kemudian dapat menjadi materi tambahan bagi kepolisian. Oke, apakah memang hari ini rekonstruksi yang dilakukan oleh Satgas Pangan itu hanya akan dilakukan di PT Padi Indonesia Maju, atau dari informasi mungkin yang Anda dapatkan di lapangan, Fedriska, dilakukan juga di tempat-tempat lain yang memang kemarin juga dilakukan investigasinya oleh kepolisian? Ya, Mario, hingga saat ini belum ada informasi terkait hal tersebut, namun kami akan mencoba mengkonfirmasi apakah kemudian polisi juga akan melakukan rekonstruksi terhadap PT ataupun perusahaan-perusahaan beras yang memang sudah ditetapkan adanya indikasi tindak pidana. Hal ini tentu kami harus konfirmasi kepada pihak polisian, di mana kami dapatkan informasinya tadinya pada pukul 10.30 Satgas Pangan Polri rencananya akan melakukan konferensi pers, namun hingga saat ini memang masih melakukan proses pengecekan pengolahan beras di dalam pabrik, sehingga kami juga masih menunggu terkait dengan update ataupun keterangan resmi terbaru dari Satgas Pangan, Mario. Oke.